Sebelum belajar, yuk subscribe sembari nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sandra dalam mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga sehat selalu agar kalian bisa mengikuti pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kali ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah teks persuasi. Apa itu persuasi? Dalam KBBI tercantum bahwa persuasi memiliki dua pengertian, yaitu satu, ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek yang baik yang meyakinkannya atau bujukan halus. Dua, karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Setelah mengetahui makna persuasi, sekarang jadi lebih mudah bagi kita untuk membahas pengertian teks persuasi ya. Teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan atau bujukan. Pengertian tersebut selaras dengan pengertian persuasi yang pertama dalam KBBI ya anak-anak. Lalu bagaimana dengan pengertian persuasi yang kedua dalam KBBI? Tenang saja anak-anak. Hal tersebut berkaitan dengan unsur-unsur yang ada dalam teks persuasi, yaitu mengandung argumentasi, fakta, dan ajakan. Jadi, unsur-unsur teks persuasi ada tiga ya, yaitu argumentasi, fakta, dan ajakan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas dua poin penting dari teks persuasi, yaitu pengertian dan unsur-unsurnya. Ibu ulas sedikit ya. Teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan atau bujukan. Teks persuasi memiliki beberapa unsur, yaitu argumentasi, fakta, dan ajakan. Jelas ya anak-anak? Setelah ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan teks persuasi. Ciri-ciri dari teks persuasi adalah satu, mengandung bujukan atau ajakan dan himbauan yang ditujukan kepada pembaca. Bujukan, ajakan, atau himbauan yang dimaksud tergantung dari topik atau isu yang diangkat dalam teksnya ya anak-anak. Bujukan, ajakan, atau himbauan ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Perlu anak-anak ketahui nih bahwa hal ini merupakan unsur dari teks persuasi. Dua, mengandung kalimat-kalimat yang berisi alasan yang disertai dengan data maupun fakta. Data maupun fakta yang dimaksud dicantumkan untuk menambah keyakinan pembaca terhadap hal yang disampaikan penulis supaya lebih meyakinkan. Ciri yang ketiga yaitu memiliki kata-kata ajakan, baik tersirat maupun tersurat. Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya mengenai ajakan tersirat maupun tersurat. Hal ini sebenarnya akan kita bahas lebih rinci. Kata-kata ajakan tersurat merupakan kata ajakan yang dapat langsung dilihat dan dipahami. Tujuannya untuk mengajak, seperti kata ayo dan mari. Adapun kata ajakan tersirat, ini mengajak atau membujuk secara tidak langsung. Jadi bentuknya dapat berupa syarat. Itu dia anak-anak ciri-ciri dari teks persuasi. Ada tiga ya, yaitu satu, mengandung bujukan, ajakan, atau himbauan yang ditujukan pada pembaca. Dua, mengandung kalimat-kalimat yang berisi alasan yang disertai dengan data maupun fakta. Yang ketiga, memiliki kata-kata ajakan baik tersirat maupun tersurat. Jelas ya sekarang? Teks persuasi juga banyak jenisnya anak-anak. Apa itu? Yang pertama ada persuasi politik. Persuasi politik digunakan dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Misalnya dalam memperkenalkan program pemerintah. Jenis yang kedua ada persuasi pendidikan. Persuasi ini digunakan dalam bidang pendidikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalamnya.
Persuasinya tentu digunakan untuk hal-hal yang bertujuan pada pendidikan. Misalnya, dalam mengajak masyarakat mengikuti wajib belajar. Persuasi ketiga yaitu persuasi advertensi. Persuasi ini digunakan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa tertentu. Misalnya, iklan suatu produk atau jasa. Terakhir, ada persuasi propaganda. Persuasi ini digunakan dalam kegiatan kampanye agar pembaca atau pendengar menuruti ajakan yang disampaikan dalam kampanye tersebut. Misalnya, ajakan untuk hidup sehat. Itu dia anak-anak jenis-jenis persuasi. Jika dituangkan dalam bentuk teks atau bacaan, maka disebut jenis-jenis teks persuasi. Jenisnya ada 4 ya, antara lain yaitu persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan persuasi propaganda. Setelah ini kita masih akan membahas hal lain dari teks persuasi loh. Apa itu? Yang akan kita bahas yaitu struktur teks persuasi. Apa itu? 1. Pengelolaan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Yuk kita bahas satu persatu. Struktur pertama yaitu pengenalan isu. Dalam struktur ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas di dalam teksnya. Misalnya, jika isu atau topiknya adalah seputar kesehatan, maka struktur pengenalan isunya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke struktur selanjutnya. Struktur kedua yaitu rangkaian argumen. Struktur ini berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas pada struktur sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Berikut contohnya. Sekarang kita lanjut ke struktur selanjutnya. Struktur ketiga yaitu pernyataan ajakan. Ini merupakan inti dari teks persuasi yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan tersebut. Contohnya yaitu sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke struktur yang terakhir. Struktur terakhir yaitu penegasan kembali. Struktur ini menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dapat ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Perhatikan kutipan teks berikut ya. Sudah selesai semuanya ya anak-anak? Itu dia anak-anak struktur teks persuasi yang terdiri atas pengenalan isu yang berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang dibahas. Kemudian ada rangkaian argumen yang berisi pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Kemudian ada pernyataan ajakan berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan topik. Dan yang terakhir, penegasan kembali yang merupakan penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kita sudah membahas banyak hal tentang teks persuasi ya anak-anak, mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan strukturnya. Baik anak-anak, itu dia yang perlu kita ketahui agar kita lebih mengenal tentang teks persuasi. Jangan pernah bingung ya, tetap dibaca, tetap dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan